Ada di sini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali? Imam Ghazali sudah nulis kitab hukum, nulis kitab ushul fiqih, nulis kitab macam-macam. Sudah menjadi rektor di Nizamiyah Baghdad, punya murid mahasiswa selevel mufti 300 orang sekali hadir. Selevel mufti, bukan orang biasa. Satu mufti punya murid ribuan. Jadi 300 karyanya ribuan. Imam Ghazali pun masih berguru. Akhirnya dia tinggalkan itu Nizamiyah. Dia kemudian mengikuti tasawuf besar. Jadi tasawuf ini ada tasawuf yang ketat, ada tasawuf yang ringan. Di zaman sekarang kita belajar tasawuf yang ringan-ringan aja. Di zaman Ghazali dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia bersuluk, berkhalwat 10 tahun. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di dalam di menara masjid, di salah satu masjid di Suriah. Bahkan pindah-pindah ke Palestina. Yang paling unik apa? Imam Ghazali ini ingin menghancurkan egonya, menghancurkan perasaan merasa alimnya. Perasaannya gimana, Pak? Kita hadir di satu majelis, kitab yang dikaji kitab kita. Orang yang ngajar kitab itu gak kenal bahwa di depannya adalah pengarangnya. Jadi Imam Ghazali hadir di satu majelis. Majelis itu orang mengajarkan kitab usul fikih yang dia tulis. Orang yang ngajarin ini gak tahu di depannya adalah Imam Ghazali sang pengarang kitab. Tapi dia tidak jumawa, tidak merasa, oh aku loh Ghazali, gitu. Kalaupun yang ngaku kayaknya orang nggak percaya, masa kamu Ghazali? Dan dia ikut mendengarkan. Oke. Imam Ghazali selevel imam masih butuh guru. Dalilnya ada nggak? Selevel Nabi Musa mesti butuh guru, benar nggak? Nabi Musa berguru ke siapa? Nabi Khidir. Itulah dalil bahwa perlu belajar ilmu kerohanian. Nabi Musa itu orientasinya fikih, hukum zahir. Nabi Khidir hukum rohani. Itu sudah dalil cukup menunjukkan bahwa berguru bahkan pada selevel Nabi itu masih wajib. Apalagi kita nggak cukup bapak ibu ini belajar lewat YouTube, nggak cukup, ya. Baik. Lalu apa saja materi-materi dalam tasawuf? Semua materi dalam tasawuf diambil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh dari yang lain. Karena tasawuf ilmu mengenai ibadah diterima apa enggak, maka dia nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Awalnya tasawuf tashihun niyah, meluruskan niat. Akhirnya tasawuf adalah cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di antara inilah yang kemudian menjadi tahapan-tahapan sufi, disebut dengan makom. Kita kalau sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu makom akal. Kalau akal disekolahkan, kenapa jiwa ruh kita nggak disekolahkan? Akhirnya mohon maaf, kalau dulu belajar Quran, belajar fikih, karena ada tahapan-tahapannya. Mulai dari menghafal, hafalkan gerakan, membaca, sampai selesai. Cuma kita tidak meneruskan belajar ibadatnya. Di dalam ilmu tasawuf ada tahapannya, dimulai dari niat, taubat, syukur, sabar, kayak gitu. Ada tahapan-tahapannya. Itu dilatihkan dalam ilmu tasawuf. Ada latihannya.